Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yuan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana menyelesaikan membaca Permenkes nomor 8 tahun 2017 tentang eradikasi Frambusia. Nah, temanya unik. Bagaimana menyelesaikan membaca Permenkes? Mosok sih membaca aja harus kita share dalam sebuah materi? Ya, ini sebuah masalah. Memang pembahasan ini sebenarnya bukan hanya tentang Permenkes Frambusia ya, tetapi secara umum tentang dunia literasi baca tulis. Nah, minat membaca kita ini sangat rendah. Beberapa saat yang lalu, lembaga PISA merilis hasil risetnya. Indonesia itu peringkat ke-70 dari 78 negara, yaitu tentang minat membaca. Nah, bayangin nih, peringkat ke-70 dari 78 negara. Nah, literasi kita memang sangat rendah. Literasi itu tidak hanya sekedar membaca tulis ya. Literasi itu kan kayak gerakan literasi mendasar itu kan banyak. Gerakan literasi dasar, baca tulis, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi kewargaan dan budaya. Nah, ini banyak. Nah, ini dalam hal literasi baca tulis saja sudah sangat rendah. Membaca situasi, membaca isu, membaca berita yang kontekstualisasikan ke dalam fakta kehidupan sehari-hari lah, itu sangat rendah di situ. Bagaimana kita mau bekerja sebagai programmer Frambusia yang sedang mengawal menuju penilaian eradikasi Frambusia? Bekerja ini kan harus memiliki pedoman lah, pedomannya Permenkes itulah. Kalau membaca Permenkesnya saja tidak tuntas, bagaimana mau memahami? Kalau memahami saja tidak, bagaimana bekerja sesuai dengan pedoman yang ada di dalam situ, ya kan? Nah, jadi membaca saja sebuah permasalahan, akar permasalahan yang sudah sangat kronis dan sangat krusial sebenarnya di kita. Nah, ini teman-teman pegiat literasi, teman-teman Tegal Membaca, teman-teman yang punya taman baca dan sebagainya sebenarnya harus memperhatikan tema-tema pembicaraan seperti ini tentang topik tentang minat literasi baca tulis di Indonesia. Saya berani mengatakan bahwa minat membaca kita itu sangat rendah karena saya sendiri sudah menjadi pegiat literasi sudah 5 tahun. Sejak saya punya taman baca yang segmentasinya anak-anak di Kelurahan Keraton Kota Tegal, Taman Baca Bakti Membaca, sampai sekarang saya punya taman baca Rumah Pertumbuhan yang segmentasinya orang dewasa. Saya berani mengatakan bahwa mentality kita dalam hal menghadapi kemampuan membaca itu sangat rendah. Kita dikit-dikit baca 1 lembar 2 halaman saja sudah nguap, tidak bisa mantep untuk menyelesaikan membaca. Nah, jujur aja deh, teman-teman yang di puskesmas yang sudah saya distribusikan Permenkes, ternyata tebalnya 130 halaman lebih. Nah, itu teman-teman pasti sudah melihat tebalnya halaman segitu aja udah, waduh, kok tebel ya? Duh, saya bisa selesai membaca apa enggak ya? Dan saya yakin sekali, kurang dari 50% dari Anda menyelesaikan membaca Permenkes ini sampai selesai. Studi kasus yang kedua, buku-buku yang lain deh. Misalkan Anda punya perpustakaan pribadi di rumah, Anda punya kumpulan buku di rak Anda pribadi. Saya yakin kurang dari 50% buku tersebut dibaca oleh Anda. Oke, alasannya bisa macam-macam. Loh, saya kan membeli buku hanya untuk keperluan-keperluan tertentu saja. Saya beli buku kan hanya untuk keperluan kuliah saja, misalkan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga saya tidak perlu membaca dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dari pembukaan, latar belakang sampai penutup dan sebagainya. Saya mengambil inti-intinya saja sesuai dengan tugas. Atau lah, saya beli buku ini kan ya memang carinya yang esensial saja. Kalau misalkan bab-bab lain yang tidak saya butuhkan, ya ngapain saya membaca dan sebagainya. Atau misalkan saya beli buku ternyata salah beli, ternyata tidak seperti yang saya inginkan, ngapain saya harus membacanya sampai selesai. Atau buku ini saya bukan beli tapi dikasih dan saya tidak tertarik untuk membacanya sampai selesai. Makanya banyak buku yang akhirnya hanya diarsipkan jadi kayak gudang gitu kan, gudang buku. Nah, ini problematika tersendiri jika kita membacanya bukan karena alasan-alasan itu tadi. Misalkan karena saya nggak sempat baca. Nah, sempat baca atau tidak kan sebenarnya prioritas. Mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak. Wah, saya sibuk sekali loh. Orang gila aja sibuk kok. Orang gila di jalan itu bawa kantong kresek, bawa bekal ke sana kemari yang sebenarnya nggak penting. Dia mondar-mandir kayak orang sibuk. Kayak kita semua. Kamu mondar-mandir kenapa? Oh, karena saya harus begini. Ada rapat di sana. Saya harus ada kegiatan advokasi di sana. Saya harus melobi sana sini. Sibuk. Lah, orang gila juga sibuk. Ya kan, mondar-mandir di jalan. Nah, sebenarnya ini kan masalah prioritas saja, masalah kesibukan. Nah, yang masalah lagi adalah kalau kita tidak membaca gara-gara memang kita tidak tertarik apa yang ada di dalam situ, padahal itu sesuatu yang penting bagi kita, masa depan kita, bagi organisasi kita dan sebagainya. Ya kan? Jadi udah malas membaca, bodoh, jelek, miskin, ya kan? Malas mikir dan sebagainya. Itu sebuah permasalahan yang kompleks, yang saling berhubungan, yang saling menjadi sebab akibat turunnya SDM kita di Indonesia. Oke. Sekarang kita bahas, mengapa sih orang tidak tuntas membaca sesuatu?
di luar urusan tadi yang saya bicarakan ya, di luar sebab-sebab yang karena tidak dibutuhkan, karena tidak saya salah beli buku dan sebagainya. Tetapi sudah tahu ini Permenkes harus dibaca sampai tuntas, kok kita tidak menyelesaikan. Sudah tahu sebuah buku ini penting bagi karir Anda, bagi masa depan Anda, bagi keluarga Anda, bagi bisnis Anda, kok Anda tidak menyelesaikan membacanya. Sudah tahu ini buku penting, tugas dari atasan harus dibaca karena Anda harus membuat sebuah aturan-aturan yang referensinya dari buku itu, kok Anda tidak selesai membaca. Ya kan? Sudah tahu ini tugas dari negara, tugas dari atasan, tugas dari perusahaan, ini penting untuk bagaimana Anda menjelaskan tugas, tupoksi Anda tergantung buku ini, tapi Anda tidak menyelesaikan membaca. Ini sebuah permasalahan yang penting, baik di individu, keluarga, organisasi, profesi, perusahaan, dan sebagainya. Memang ada tugas-tugas membaca. Anda mau mengawal eradikasi frambosia, Anda nggak membaca Permenkesnya sampai selesai. Paham aja nggak gimana mau menjalankannya. Itu problem. Nah, ada beberapa penyebab kenapa orang tidak menuntaskan membaca. Yang pertama, topiknya tidak menarik. Bagaimanapun, passion seseorang ini akan mempengaruhi. Nah, saya tidak tertarik dengan temanya, gimana saya mau membacanya. Nah, tetapi kalau memang ini adalah sebuah tugas yang harus diselesaikan dari atasan, dari negara, dari perusahaan, dan memang ini wajib dibaca, ya mau nggak mau kan harus dibaca. Suka nggak suka, Anda harus menyelesaikan membaca Permenkes ini. Ya kan, apalagi Permenkes tentang frambosia, meskipun kita bukan daerah yang endemis frambosia, kita bebas frambosia, tetapi setelah kita lihat kan bagaimana ujian waktu tim penguji eradikasi frambosia ternyata kan mempertanyakan hal-hal memang yang semua yang ada di Permenkes itu, tentang misalkan tentang pemberian obat pencegahan massal, setelah itu bagaimana tahap-tahap untuk memperoleh sertifikat bebas frambosia. Lah ternyata ditanyakan juga, Anda bisa melihat deh di YouTube uji tim eradikasi frambosia atau ujian penilaian eradikasi frambosia di Kabupaten Banjarnegara, itu juga ada di YouTube dan sebagainya. Anda bisa melihat di situ kan. Jadi pertanyaannya itu memang menyeluruh isi Permenkes tersebut. Jadi memang kita harus membacanya sampai selesai gitu loh. Bukan hanya yang terkait dengan kita saja, tetapi isinya kita harus hatam, harus selesai, harus paham. Nah, penyebab lain selain karena kita tidak tertarik dengan tema atau topik yang dibicarakan di buku tersebut, kenapa kita tidak selesai membaca buku adalah karena mungkin tampilan fisiknya. Bukunya kurang menarik, covernya jelek, tidak ada ilustrasi, tidak ada gambar, kertasnya buram, tulisannya fotokopian, bajakan, dan sebagainya. Secara physically itu menarik perhatian si pembaca atau tidak. Ini bisa mempengaruhi mood kita, ya kan. Selain itu juga misalkan bentuk tulisannya, fontnya mungkin kecil-kecil, bagi orang yang sudah tua mungkin lebih nyaman dengan huruf yang besar-besar dan sebagainya. Lalu apalagi aroma bukunya, bentuk bukunya, ya kan, termasuk suasana membacanya. Kalau suasananya membosankan berarti harus gimana-gimana, ya kan. Membaca juga butuh situasi, timing yang tepat, suasana, situasi, mungkin ada pencahayaan yang tepat, mungkin juga ada musik yang bisa mengiringi dan sebagainya. Yang berikutnya, faktor kenapa kita tidak membaca sampai selesai adalah karena faktor subjektif kita. Kita tidak memilih timing yang tepat, misalkan jam-jam biologis di mana kita bisa fokus 100%. Nah, kita misalkan mood kita lagi jelek, nah ini kan subjektif banget nih. Wah, saya lagi nggak mood membaca. Oke. Oh, ini bukan jam biologis saya. Jam biologis itu misalkan kita kan ada jam-jam tertentu bisa di mana kita bisa fokus, di mana kita bisa melakukan kerjaan analytical thinking lebih banyak, bisa kita melakukan kerjaan mekanik lebih banyak, ya kan. Kayak bangun tidur dan sebagainya, kita belum kumpul moodnya dan sebagainya. Kita nggak mungkin membaca yang dengan baik saat bangun tidur, kondisi kita juga masih theta, masih alfa, gelombang otaknya dan sebagainya. Nah, tentunya kita berarti harus memahami dong berarti jam-jam biologis kita kapan. Yang berikutnya, kenapa sih kita tidak membaca buku atau bacaan sampai selesai? Karena kesukaan kita terhadap bentuk physically tadi antara digital dengan buku fisik beda. Nah, misalkan anak-anak yang sekarang mungkin lebih nyaman dengan bentuk digital, misalkan e-book, misalkan PDF, bacaan-bacaan yang bisa kita baca di HP, itu mungkin lebih nyaman. Tapi bagi orang-orang tertentu lebih mantap membacanya dalam bentuk fisik, hard copy, cetakan kertas hitam di atas putih, sehingga mereka bisa misalkan, wah ini hal-hal penting saya tandai dengan stabilo dan sebagainya. Itu kenyamanan masing-masing orang beda. Nah, jadi banyak faktor nih ya, orang kenapa tidak menyelesaikan membaca sampai tuntas. Terus gimana nih caranya biar kita bisa membaca sampai tuntas? Ini ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, kalau memang Anda lebih cocok dengan membaca versi digital, e-book, PDF, dan sebagainya, ya silahkan Anda bisa membaca lebih banyak di HP. Atau kalau misalkan Anda lebih cocok dalam bentuk hard copy,
dengan buku kertas, ya silakan Anda menyediakan buku kertas. Kalau Anda bisa dua-duanya, silakan sediakan dua-duanya. Itu sangat membantu. Saya juga terbantu dengan cara seperti ini. Kalau misalkan di kantor aku bisa membaca dalam bentuk kertasnya, oke. Kalau misalkan jam istirahat kantor, lagi makan siang, lagi nunggu menu, lagi nunggu pesanan dan sebagainya, saya bisa membaca di HP. Jadi saya di kantor bisa membaca, di dalam ruangan, di luar ruangan, saat lagi pergi kemana-kemana, saya bisa meneruskannya. Jadi kita efisien waktu. Ya, jadi membaca ini bisa sampai selesai, cepat selesai, karena kita bisa juga membaca dalam bentuk fisik, kertas, kita bisa dalam bentuk e-book di HP juga kita membaca. Nah, ini fleksibel, nih orang bisa menyesuaikan dua-duanya akan lebih cepat membacanya. Ya, yang berikutnya adalah tips bagaimana kita memanfaatkan jam biologis. Ya, tadi saya katakan jam biologis Anda harus memahami nih jam biologismu kapan. Kalau saya misalkan jam 9 sampai jam 10 malam, di situ saya bisa efektif membaca. Waktu fokus kita bisa 100% menyerap informasi, memahami. Kalau misalkan lewat dari itu sudah mulai ngantuk, sudah mulai turun gelombang otaknya, sudah mulai ogah-ogahan, tidak bisa fokus dan sebagainya. Lalu Anda bisa setting juga mengenai situasi kondisi tempat Anda membaca. Misalkan Anda di kantor, ada pencahayaan yang baik, lalu ada musik yang kira-kira musiknya tidak malah membuat konsentrasi kita buyar, tetapi musik ini bisa menghalangi konsentrasi kita di luar konteks kita membaca. Misalkan suara dari luar bisa kehambat karena adanya musik itu, tapi musik itu malah meningkatkan fokus kita kepada apa yang ada di depan kita, yaitu buku. Yang berikutnya, bagaimana sih tips bisa membaca? Nah, ini ada orang yang membaca berlembar-lembar tetapi nggak paham, butuh diulangi lagi, gara-gara kemampuan deskriptif, kemampuan visual seseorang itu tidak didaya gunakan. Jadi gini guys, yang namanya membaca, orang bisa lancar membaca, cepat membaca, satu kali baca sampai langsung memahami, itu gara-gara dia menggunakan kemampuan visual. Jadi orang itu bisa membayangkan sesuatu, gambar di sini, padahal dia tidak melihatnya di depannya. Misalkan membaca buku, menceritakan tentang saya pergi di satu bukit, lalu bertemu dengan seorang, dengan paman saya, lalu saya menyalami di suatu pagi yang cerah. Nah, membaca cerita seperti itu kan kita tidak melihatnya secara langsung seperti kita melihat TV, melihat film dan sebagainya. Memang yang namanya membaca itu membutuhkan kemampuan visual, membutuhkan kemampuan kita muter film di sini dalam sistem representatif sistem kita di sini. Ya kan, meskipun secara physically kita tidak melihatnya di mata ini, tetapi dalam sistem representatif yang merepresentasikan imajinasi kita, kita memutar film di sini, kita jadi sutradara memainkan film apa yang kita baca. Ini sebuah tantangan tersendiri. Ada orang loh yang tidak bisa membayangkan sesuatu, misalnya, ayo bayangkan di sebuah bukit pagi-pagi yang cerah, Anda bertemu dengan paman, bisa nggak dibayangkan? Ada orang yang tidak bisa, ada orang yang tipenya auditory, bisa membayangkan suara, bisa membayangkan bebauan, bau terasi, bisa membayangkan secara kinestetik menyentuh apa, bisa membayangkan Anda tangannya terbakar, rasa panas itu seperti apa. Tapi dia memiliki kelemahan dalam membayangkan secara visual. Jadi kemampuan masing-masing orang itu beda. Nah, kalau membaca ini lebih dominan pada kemampuan visual. Jadi caranya gimana nih biar membaca bisa sampai langsung paham, tidak butuh diulang-ulang. Ya, mainkan filmnya di sini. Jadi begitu Anda membaca ini, filmnya jalan. Lah kalau filmnya nggak jalan, entah karena ngantuk, nggak fokus dan sebagainya, Anda baca tapi zong, di sininya nol. Tulisannya, teksnya terbaca sampai selesai, tapi aduh, ini maksudnya apa yuk? Diulangi lagi, sampai 3 kali, 4 kali baru baca. Inilah yang menentukan kecepatan seseorang dalam memahami sebuah teks, yaitu di sininya jalan atau tidak, memutarkan film apa yang dikatakan di teks itu atau tidak. Kemampuan visual. Next, berikutnya tips dari saya biar kita bisa kuat membaca itu gimana. Jangan selesaikan satu baca itu sekaligus, satu buku itu sekaligus, itu akan memakan waktu yang begitu banyak. Nah, kayak misalkan saya Permenkes Frambusia itu 130 halaman lebih. Saya biasanya bisa kuat membaca setengah jam. Setengah jam saya bisa 25 halaman. Karena itu ada 130, berarti saya membutuhkan sekitar 6 kali 30 menit. Ya. Nah, berarti berapa jam? 1, 2, 3, berarti 3 jam. Saya selesai membacanya 3 jam. Lah ini saya selesaikan dalam 6 kali 30 menit. Satu hari 30 menit, besoknya lagi 30 menit, 30 menit, 30 menit. Saya tidak membacanya dari awal sampai akhir berjam-jam kuat membaca, itu enggak juga gitu loh. Karena kita butuh selingan. Bahkan kita butuh bergerak.
Saya selalu menggerakkan diri saya. Nah, biasanya orang tuh baca kan diem sambil statis. Nah, ini yang bikin ngantuk. Orang kalau statis diem seperti ini ngantuk. Apalagi membaca teksnya adalah sesuatu yang membosankan. Terdiri dari pasal-pasal. Permenkes kan terdiri dari sistematikanya kan seperti itu kan. Bagi orang yang tidak biasa membaca produk hukum itu kan sangat membosankan. Membaca undang-undang, ada pasal-pasal dan sebagainya, sistematikanya aduh. Beda kan hawanya, sistematikanya, kemasannya dengan membaca produk-produk yang lain, misalkan karya yang lain, novel dan sebagainya. Ada orang yang juga biasanya membaca sesuatu yang non fiksi, disuruh membaca yang fiksi malah menganggapnya alah apa ini nggak ilmiah. Ada orang yang biasa membaca fiksi lebih tertarik karena terlibat secara perasaan, disuruh membaca karya-karya yang ilmiah, apalagi Permenkes, berat kan kayak gitu. Gimana caranya ya? Berarti menciptakan situasi yang fun, yang tidak ngantuk. Salah satunya adalah tadi dengan gerak fisik. Ada sebuah riset dari Barbara Dosa ya, tahun 1966. Di situ dia mengaitkan 3 poin, yaitu mind, soul, and body connection. Jadi mind, pikiran, soul, perasaan, dan body, tubuh kita, ini saling mempengaruhi. Nah, makanya saya percaya teori ini dalam NLP juga dibahas. Gimana caranya saya baca tidak ngantuk? Anda kalau lihat saya baca, saya itu sambil gerak, sambil berdiri, sambil menggerakkan kaki, menggerakkan badan dan sebagainya biar tidak ngantuk. Lah orang disuruh diem statis baca 1 halaman 2 halaman aja udah nguap. Udah turun kesadaran yang ngeleop. Susah bagaimana Anda mau memfinishkan baca 130 halaman. 2 halaman saja Anda sudah ngeleop. Makanya saya harus selalu bergerak. Bahkan pindah tempat, pindah suasana. Wah, di ruangan ini saya ngantuk, pindah ke aula yang lebih terang. Wah, di sini saya ngantuk, kasih audio. Lalu kita beri perlakuan-perlakuan lain, misalkan sediakan cemilan, ya kan? Ruangannya yang AC-an, yang dingin. Kadang saya bosan juga, saya baca Permenkes itu di sini, di mobil, bukan di dalam kantor. Soalnya membaca itu Anda butuh kenyamanan dan supporting system lingkungan yang terus memotivasi Anda, mempertahankan energi Anda kuat, madep, junun, dan mampu mendeskripsikan sesuatu tadi, kemampuan visual tentang isi bacaan tersebut. Jadi situasi kondisinya itu harus disetting. Kebanyakan orang tidak menyeting seperti itu, ya boro-boro menyelesaikan membaca setebal itu. Nah, tips berikutnya dari saya, Anda manfaatkanlah waktu-waktu luang. Tadi saya katakan, saya paling bisa membaca itu 30 menit itu maksimal. Bisa jadi dalam 1 hari saya kadang membaca cuma 15 menit. Dimana kek? Masih di rumah kek? Mau berangkat kantor sambil nunggu anak-anak siap mandi kek? Lalu misalkan di sela-sela istirahat siang, di sela-sela menunggu makanan kek? Terus di sela-sela menunggu adzan asar kek? Nah di situ di sela-sela Anda baca sedikit tapi sering, akhirnya selesai juga kok. Gitu. Ya, jadi ini PR yang sangat besar bagi kita semua, masalah dunia literasi baca tulis ya. Demikian tips-tips dari saya. Insya Allah kalau Anda menjalani ini selesai juga setebal apapun buku yang Anda baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.